Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1079 Yang Mulia. Kematian pria gendut itu begitu mendadak dan misterius, sehingga tidak ada yang menduganya. Mereka semua melongo terkejut. Bro. Setelah setiap lubang di kepalanya dialiri darah, pria gendut bertelinga ibar itu seketika jatuh ke tanah, terhempas keras hingga menimbulkan suara. Hingga detik kematiannya, pria gendut bertelinga besar itu mungkin tetap tidak tahu apa yang telah terjadi. Senyuman cabul di wajahnya tetap terpampang, ia bagaikan mati sambil tersenyum dalam mimpi. Bahkan sama sekali tidak menyadari kematiannya. Meskipun kematiannya tidak terasa, pria gendut bertelinga besar itu membuat keempat orang lainnya seketika tersadar. Mereka terbelalak, memandang mayat berdarah itu dengan wajah terkejut dan tidak percaya. Kemampuan ilusi. El gumam Dimas Wu yang juga terkejut. Saat ini, Dimas Wu juga bisa menebak bahwa Dreamy Du menggunakan kemampuan ilusi. Pria gendut bertelinga besar itu adalah pria yang paling tidak memiliki tekad. Sehingga, dalam sekejap, Dreamy Du telah berhasil membuatnya masuk ke dalam dunia ilusi, dan ilusi itulah yang membunuhnya. Kekuatan ini tidak terlihat, ia dapat melukai dan membunuh orang dalam dunia ilusi. Sungguh kekuatan yang sangat hebat. Menyadari akan hal itu, ekspresi Dimas Wu menjadi tenang. Kembalikan nyawa temanku. Saat suasana hati Dimas Wu masih bercampur aduk, keempat orang pria cabul yang tersisa seketika mengamuk, mereka melesat ke arah Dreamy Du. Sedangkan mereka mengabaikan Dimas Wu seolah ia hanyalah udara kosong. Dari awal, tujuan mereka adalah Dreamy Du. Karena pria gendut bertelinga besar pria itu dibunuh oleh Dreamy Du, keinginan mereka untuk memiliki Dreamy Du sedikit berkurang, namun keinginan mereka untuk membunuhnya pun bertambah. Tetapi, meskipun mereka mengabaikan Dimas Wu tidak akan mengabaikan mereka. Bagaimanapun, ia telah menyanggupi Dreamy Du untuk membantunya membereskan sampah-sampah ini. Saat keempat pria itu baru saja melesat, Dimas Wu pun beraksi. Membidik ke arah pria kurus bermulut tajam itu secepat kilat, dan dengan cepat meluncurkan serangan. Lihat aku, seru Dimas Wu begitu mendekati pria kurus bermulut tajam itu. Suara Dimas Wu menggelegar bagaikan gempa bumi, begitu menggemparkan hingga pria kurus bermulut tajam itu seketika mendongak dan menatap Dimas Wu. Saat mereka bertatapan, pria kurus bermulut tajam itu merasa dirinya terjerumus ke dalam sebuah pusaran hitam. Di dalam pupil mata yang gelap dan dingin itu, ia bagaikan melihat mata air Heaven Demon yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalamnya. Dalam sekejap, ia kehilangan kesadaran, dan jantungnya seperti telah berhenti berdetak. Duar. Segera setelahnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat dari kepala pria kurus bermulut tajam. Dimas Wu menyerangnya. Di saat kesadaran pria itu memudar, Dimas Wu langsung membanting kepalanya dengan sebelah telapak tangannya, hingga kepala pria itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dimas Wu membunuh pria kurus bermulut tajam itu dalam hitungan detik. Mendengarnya, pria berhidung melengkung seketika berbalik. Melihat pria kurus bermulut tajam itu mati mengenaskan di tangan Dimas Wu, ia seketika membelalakkan mata, detak jantungnya semakin kencang, wajahnya tampak terkejut. Boom! Di saat pria berhidung melengkung itu masih ternganga, mata Dimas Wu tiba-tiba memancarkan kekuatan sihir yang menggelora. Matanya bertatapan langsung dengan si pria berhidung melengkung. Pria berhidung melengkung itu pun seketika jatuh ke dalam pusaran hitam di dalam mata Dimas Wu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Dimas Wu meremas kepala pria berhidung melengkung itu dengan satu telapak tangannya, dan pria itu pun seketika tewas di tempat. Bagaimana mungkin? Kedua orang yang tersisa itu semakin terkejut. Mereka bahkan belum memulai pertarungan, dan kedua rekan mereka sudah tewas di tangan Dimas Wu. Pria yang mereka abaikan ini, tampaknya sangat amat kuat. Duar.
Saat kedua orang itu masih melongo, Dimas Wu menyerang secepat kilat, membunuh kedua orang itu hanya dalam sekejap mata. Hanya dengan satu kedipan, 5 mayat telah terbaring di tanah. Begitulah akhir dari 5 pria berhidung belang itu. Tanpa melihat mayat-mayat itu lagi, Dreamy Du memandang ke arah Dimas Wu sambil tersenyum, tampak ekspresi yang tak dapat dimengerti dalam matanya. Kekuatan sihir dalam tubuh Tuan Muda Wu sungguh mengejutkan Dreamy, ujar Dreamy Du sambil memandang Dimas Wu. Saat mengatakannya, Dreamy Du terus menatap Dimas Wu. Sudah beberapa kali ia mencoba mengetahui isi hati Dimas Wu dari matanya, namun hasilnya selalu sama, ia tak dapat menembus mata Dimas Wu. Lah sadar bahwa Dimas Wu benar-benar seperti kabut yang buram, ia tidak bisa menyingkirkan kabut ini. Biarpun demikian, ia semakin ingin mengenalnya. Kekuatan ilusimu juga membuatku terperangah, ujar Dimas Wu. Menghadapi tatapan Dreamy Du, Dimas Wu hanya menjawabnya dengan tenang, tidak tampak ekspresi lain di wajahnya, matanya tetap terlihat hitam dan dalam. Kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan, jangan biarkan para pengganggu itu menghambat perjalanan kita, ujar Dreamy Du sambil tersenyum tipis. Setelah itu, ia pun kembali berjalan lebih jauh ke dalam gerbang, segalanya lusi. Senyuman tipis Dreamy Du sudah cukup untuk menjerat para lelaki. Tentu saja, Dimas Wu tidak terpikat. Ekspresinya tidak berubah, ia hanya diam dan mengikuti Dreamy Du. Meskipun ia berjalan bersama Dreamy Du dalam jarak yang dekat, tidak pernah muncul sedikit pun pikiran kotor di benak Dimas Wu. Oh ya, barusan orang itu bilang, kalian semua adalah orang benua Tianyu. Setelah berjalan beberapa langkah, Dimas Wu tiba-tiba teringat. Benar, memangnya kenapa? Tanya Dreamy Du dengan wajah bingung. Dimas Wu segera bertanya, kalau begitu apakah kau mengenal seseorang bernama Michel Mo? Dimas Wu tiba-tiba teringat bahwa Michel Mo juga berasal dari benua Tianyu, sehingga ia pun bertanya pada Dreamy Du. Dreamy Du berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, sepertinya aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Mendengar jawaban Dreamy Du, ekspresi Dimas Wu sedikit membeku, namun ia tidak mengatakan apapun. Dreamy Du memandang Dimas Wu dengan bingung dan bertanya lembut, ada apa, kenapa kamu menanyakan tentangnya? Apakah ia punya dendam padamu? Dimas Wu menggeleng dan menjawab, bukan dendam, hanya suatu perasaan yang campur aduk. Setelah mengatakannya, Dimas Wu langsung berjalan maju, ia tak lagi melanjutkan pembicaraan itu. Melihatnya, Dreamy Du pun segera mengikuti langkah Dimas Wu. Di sepanjang jalan, mereka tidak saling berbicara. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan sempit yang gelap, seolah tidak berujung. Entah seberapa lama pun mereka berjalan, mereka tetap tidak dapat melihat ujungnya. Dalam perjalanan, banyak orang yang menantang mereka, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memiliki pikiran jahat karena kecantikan Dreamy Du, sedangkan Dimas Wu seringkali diabaikan. Namun, para penantang ini bukan orang yang hebat, mereka sangat mudah ditangani. Perlahan, mereka berdua berjalan semakin ke dalam. Dalam perjalanan, selain menghadapi para penantang, mereka tidak menjumpai tantangan lain yang berasal dari lorong ini. Rasanya bagaikan gerbang ini tidak memberikan ujian apapun. Semakin berjalan maju, kecurigaan di hati Dimas Wu semakin kuat. Namun, dalam suasana tenang di sepanjang jalan ini, Dimas Wu menemukan suatu keanehan. Lah jelas merasa, semakin jauh mereka berjalan, aura di tubuhnya juga perlahan berubah. Selain kekuatan sihir yang besar, tubuh Dimas Wu juga memancarkan aura yang keras, yang membuat orang tidak berani mendekat. Di saat yang sama, Dimas Wu merasa aura Dreamy Du juga berubah. Dalam ekspresinya, tidak lagi tampak pesona yang menggoda, melainkan seperti tertutup oleh embun beku, auranya terasa sangat dingin. Alis serta matanya tampak dipenuhi oleh hawa dingin yang mencekam. Paras cantiknya tentu tidak berubah, hanya saja, saat ini, kecantikannya berubah menjadi kecantikan yang sangat dingin, benar-benar berbeda dari sebelumnya, tetapi tetap mempesona.
Dreamy Du saat ini terlihat sangat agung, dingin, dan tak mudah diganggu. Entah apakah itu karena sebelumnya ia tak memperhatikan, atau karena alasan lain, pokoknya, Dimas Wu merasa bahwa perubahan aura Dreamy Du terjadi dalam sekejap mata. Semua itu terjadi dengan sangat tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Kalau bukan karena Dimas Wu terus berada di sisinya, ia mungkin curiga bahwa wanita ini bukanlah Dreamy Du yang ia kenal sebelumnya. Tetapi Dimas Wu tidak bertanya. Kenapa? Setiap orang memiliki rahasia, ia juga begitu, dan Dreamy Du pun juga begitu. Jika Dreamy Du ingin mengatakannya, ia pasti memberitahunya. Jika Dreamy Du tidak ingin mengatakannya, ia mau bertanya pun, juga akan sia-sisa. Perempuan yang cantik sekali. Perlahan, terdengar suara tawa dingin yang serak di saat mereka tengah mengalami perubahan aura. Seorang pria beralis lebat berjalan ke depan Dreamy Du, memandangi Dreamy Du dengan sorot mata penuh nafsu. Dreamy Du tetap berjalan maju, ia sama sekali tidak berniat menghentikan langkahnya. Pria beralis lebat itu bagaikan tidak masuk dalam pandangannya. Melihatnya, senyuman pria beralis lebat itu semakin lebar, cantik dan dingin. Aku sangat suka wanita cantik yang dingin begini. Setelah berkata demikian, pria itu membuka kedua lengannya bagaikan hendak memeluk Dreamy Du. Namun segera setelahnya, seluruh tubuh pria itu mematung, tubuh Dreamy Du tiba-tiba memancarkan aura yang sangat dingin. Hawa dingin itu bagaikan embun es yang menyelimuti tubuh pria beralis lebat itu, tubuhnya pun membeku sepenuhnya. Krak. Tiba-tiba terdengar suara pelan, Dimas Wu melihat Dreamy Du dan pria beralis lebat itu melewatinya. Tubuh pria beralis lebat itu sedikit bergetar, kemudian ia jatuh ke tanah. Tidak ada iuka di sekujur tubuhnya. Namun, seluruh tubuhnya telah membeku menjadi es. Mungkin inilah yang disebut membunuh tanpa terlihat. Dreamy Du bahkan sama sekali tidak memandang pria beralis lebat itu. Tetapi, bahkan sebelum pria itu memiliki kesempatan untuk bereaksi, ia telah tewas oleh aura dingin yang dipancarkan Dreamy Du. Ini membuat Dimas Wu merasa sedikit ketakutan. Langkah Dimas Wu tiba-tiba terhenti, ia berdiri di tempatnya, menatap Dreamy Du dari belakang. Dreamy Du berbalik dan menunjukkan senyuman tipis yang mempesona. Ia berkata lembut, Tuan Muda Wu, jangan khawatir. Saat ini, suara Dreamy Du terdengar sangat lembut, bagaikan secercah sinar matahari yang menyinari hati yang dingin, membuat orang merasa hangat. Bukan apa-apa, aku hanya kaget, kata Dimas Wu asal menjawab, lalu kembali melanjutkan langkahnya, mengikuti Dreamy Du. Dreamy Du benar-benar seperti sebuah misteri. Kekuatannya yang tak terduga, serta kedua jenis auranya yang berbeda ini membuat Dimas Wu terkejut. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, Dimas Wu mungkin sudah mengira bahwa Dreamy Du yang mempesona dan Dreamy Du yang dingin ini adalah saudara kembar. Tapi kenyataannya, inilah Dreamy Du, satu orang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia adalah Dewi Menawan yang memikat semua orang, dan di sisi lain, ia adalah wanita agung yang dingin dan tidak mudah diganggu. Yang manakah Dreamy Du yang sesungguhnya? Dalam diri Dimas Wu, timbullah rasa penasaran terhadap Dreamy Du, namun ia tidak mencari tahu maupun menanyanya. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka berdua hanya diam. Di jalan, mereka sesekali bertemu dengan orang yang menantang mereka. Dreamy Du dengan mudah membereskan para pengganggu itu. Dimas Wu juga tidak menghalanginya membunuh para penantang itu. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, keduanya masih berada di jalan sempit yang dalam ini, mereka sama sekali tidak melihat ujung jalan itu. Perjalanan yang panjang dan tak berujung, serta ujian yang tidak menantang ini membuat Dimas Wu sangat bingung. Mungkinkah ini yang disebut sebagai segalanya ilusi? Namun, saat Dimas Wu tengah kebingungan, tiba-tiba angin kencang bergulung ke depan Dimas Wu dan Dreamy Du. Setelahnya, sebuah sosok muncul dari dalam hembusan angin itu. Dari sosok ini, Dimas Wu merasakan aura yang luar biasa kuatnya. Aura ini seperti gunung besar yang menekan Dimas Wu kuat-kuat,
ekspresi Dimas Wu pun berubah karenanya. Sosok itu memberikan tekanan kuat yang tak tertandingi, ia perlahan mendekat ke arah Dimas Wu dan Dreamy Du. Semakin ia mendekat, Dimas Wu merasakan auranya semakin kuat, tekanan yang diberikannya itu membuat Dimas Wu semakin merasa tercekik. Lah sangat yakin bahwa orang ini pasti seorang master tingkat tinggi. Akhirnya, sosok itu berhenti di depan Dimas Wu, barulah Dimas Wu melihat bahwa sosok itu adalah seorang pria. Ada bekas luka yang mencolok di wajahnya. Tubuhnya tinggi dan kurus, auranya terasa dingin, ia terus membuat orang merasakan hawa dingin yang tak berakhir. Hawa dingin ini membuat Dimas Wu merasakan aura yang familiar. Pria dengan bekas iuka goresan pisau itu tidak memandang Dimas Wu, pandangannya langsung jatuh pada Dreamy Du. Begitu melihat Dreamy Du, aura pria dengan bekas iuka goresan pisau itu seketika bergejolak. Saat Dimas Wu mengira pria itu hendak menyerang, pria itu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat pada Dreamy Du, "Hormat, Yang Mulia." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.